Mhm. Selamat pagi Pak Bayu dan teman-teman. Kami dari kelompok yang beranggotakan yaitu ada Angga Tias, Stefani, dan Agatha Johanna dengan MPM yang terlampir. Untuk tugas besar kali ini dengan objek toko alat listrik sinar terang. Next. Untuk latar belakang dari toko alat listrik sinar terang ini didirikan sejak tahun 1998 yang menyediakan barang-barang alat listrik. Pemilik toko itu suami istri dan dua pekerja, di mana toko ini beroperasi selama 7 hari dengan waktu kerja selama 12 jam per hari. Dan toko ini juga berlokasi di Jalan Diponegoro, nomor 172, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Dan kemudian untuk proses bisnisnya, di mana di proses bisnis ini ada stakeholder, itu ada supplier, owner, dan pegawai, serta konsumen. Next. Untuk permasalahannya, di mana toko sinar terang mengalami stock out barang sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara stok barang dengan jumlah permintaan yang menyebabkan terjadinya loss sales. Next. Oke, untuk identifikasi akar masalah ini menggunakan ERD, di mana untuk akar masalah yaitu toko mengalami stock out dan di stok barang, di mana di sini ada Eee, isu permasalahan belum memiliki cara pasti untuk menentukan jumlah pemesanan barang, terus ada sistem pencatatan stok dilakukan secara manual, kemudian ada tata letak barang pada area penyimpanan random. Dan untuk mengidentifikasi akar masalah itu menggunakan Eisenhower Matrix, di mana di sini untuk urgent itu ada belum memiliki cara pasti untuk menentukan jumlah pemesanan barang, dan untuk signifikan schedule-nya itu ada sistem penyertaan stok dilakukan secara manual serta tata letak barang pada area penyimpanan secara random. Next. Oke, untuk tujuan penelitiannya itu adalah tujuan yang akan dicapai dengan memberikan usulan alternatif perbaikan untuk mengurangi permasalahan stock out barang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Dan dalam metodologi penelitian ini terdapat kami mengklasifikasikan menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap empathizing. Jadi pada tahap ini kami melakukan observasi sehingga kami bisa mendapatkan permasalahan yang terjadi pada objek. Kemudian kami juga melakukan cross check kepada stakeholder apakah stakeholder setuju dengan masalah yang kami temukan. Kemudian tahap yang kedua, kami melakukan tahap defining, yaitu di mana kami mendefinisikan Eee, permasalahan, merumuskan masalah, dan juga mengidentifikasi akar masalah, serta menentukan akar masalah menggunakan Eisenhower Matrix. Tahap berikutnya yaitu tahap ideation, di mana di sini kami akan melakukan pencarian tinjauan pustaka dengan menggunakan permasalahan-permasalahan ada yang berdasarkan dengan identifikasi akar masalah IRD. Baik, kemudian untuk tahap prototyping, di sini kami melakukan prototipe atau perancangan untuk meminimasi permasalahan yang ada, yaitu yang pertama dengan melakukan pengumpulan data, kemudian menguji kelayakan dan pengambilan data, kemudian melakukan pengambilan data itu sendiri, melakukan pengolahan data, kemudian membuat simulasi pada Microsoft Excel dan juga Arena, kemudian membuat model persediaannya, kemudian melakukan simulasinya. Kemudian di sini juga kami melakukan proses yang tidak linear, yaitu adanya percabangan untuk mengecek apakah prototyping ini sudah sesuai dengan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap tes, di mana di sini kami melakukan testing atau mengecek apakah perancangan yang kami lakukan ini sudah mampu untuk mengurangi atau menjawab permasalahan yang ada. Baik, kemudian untuk data dan analisis sendiri, data yang kami gunakan yaitu adalah jumlah stok per bulan dan juga jumlah permintaan per bulan. Analisis data kami lakukan dengan visualisasi data dan melakukan interpretasi data berdasarkan dari grafik yang terlihat. Kami menganalisis bahwa adanya jumlah permintaan yang selalu lebih tinggi daripada jumlah stok sehingga dari analisis data ini mengindikasikan bahwa objek ini mengalami
stock out dan juga loss sales. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fani. Baik, untuk selanjutnya masuk ke influence diagram, di mana di sini influence diagram ini menggambarkan permasalahan yang terjadi dan juga komponen yang mempengaruhi masalah tersebut. Pada kasus tugas besar ini, tujuan atau output yang ingin kita capai ialah meminimalkan biaya persediaan. Next. Nah, setelah kita membuat influence diagram, maka kita akan menemukan komponen-komponen yang mempengaruhi masalah. Setelah kita menemukan komponen-komponen tersebut, maka kita membuat model persediaan yang kita visualisasikan menggunakan software Arena. Next. Berikut ini merupakan hasil simulasi dari software Arena yang disesuaikan dengan data yang kita peroleh, di mana data tersebut merupakan data permintaan dan juga data jumlah stok barang, data lead time barang, dan sebagainya. Next. Dari hasil data yang kita dapatkan tadi, maka diketahui bahwa permintaan barang itu adalah melebihi dari stok barang. Maka dari itu, kita melakukan perbaikan simulasi usulan yang mendapatkan bahwa barang tidak akan mengalami kekurangan. Next. Nah, untuk menentukan jumlah kuantitas barang yang harus kita pesan, maka kita di sini menggunakan replikasi di mana replikasi dilakukan sebanyak 10 kali untuk menentukan berapa kuantitas barang yang harus dipesan kepada supplier. Next. Setelah kita melakukan simulasi, maka di sini kita melakukan perhitungan dan juga pengolahan data, di mana terdapat beberapa biaya yang akan kita hitung. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan dengan total hasil 170.640 perak dan juga biaya pemesanan dengan hasil 320.000 dan juga biaya modal yang dikeluarkan oleh toko sebanyak 300.000. Setelah melakukan simulasi dan juga perhitungan, maka kita dapat mengetahui sistem mana yang harus dikembangkan. Untuk sistem yang harus dikembangkan yaitu pengembangan cara penentuan pesanan stok dan juga pengembangan sistem pencatatan stok secara otomatis. Untuk kesimpulan dari tugas besar ini yaitu eh, toko mengalami stock out karena belum adanya cara penentuan stok dan juga belum adanya cara untuk melakukan pencatatan stok secara otomatis. Kemudian, solusinya yaitu pemesanan barang yang lebih banyak dari permintaan historis dan juga adanya pencatatan yang dilakukan secara otomatis baik itu oleh karyawan toko dan juga oleh pemilik toko. Untuk saran yang dapat diberikan oleh kelompok kami yaitu pemesanan barang sebaiknya selalu lebih banyak dari permintaan data historis dan juga dilakukannya perbaikan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sehingga pencatatan dilakukan secara otomatis untuk merekod stok barang. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.